Hai. Gila, cantik banget tuh yang kimono pink. Hai guys, ternyata cewek-cewek Korea dan cewek Jepang saya lihat dengan mata saya, kepala saya sendiri ya. Ternyata cantik-cantik banget, pantas banget jadi idola di Indonesia ya. Pantas banget cewek-cewek di Indonesia itu pengen kulit seperti cewek-cewek di Korea dan di Jepang. Kan kalau kita ngeliat iklan ya, pengen kulit kayak siapa? Pengen kulit kayak cewek-cewek Korea dengan Jepang. Nggak ada tuh yang bilang pengen kulit kayak cewek di Malaysia, atau pengen di Filipina, atau pengen di Thailand. Nggak ada. Kenapa? Karena memang gold standarnya itu adalah cewek di Korea dan di Jepang. Nah, hari ini saya pengen bongkar dengan kalian rahasia kecantikan cewek Korea dan Jepang. Dan ini berdasarkan ilmiah sains, berdasarkan research yang Indonesian? Indonesian? No, oke. Saya kira orang gila kan nge-vlog di sini. Dan ini berdasarkan sains, berdasarkan riset saya, dan berdasarkan pelajaran saya kuliah belajar lagi di Korea dan di Jepang ya. Langsung aja kita simak rahasia kecantikan kulit cewek Korea dan Jepang. Tanya Dokter Richard. Nah, sebelum kita mulai ya, ada baiknya kalian follow dulu Instagram saya, TikTok saya, dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa komen. Oh ya, yang saya share ini adalah rahasia kecantikan Korea dan Jepang. Nggak pakai mahal guys. Jadi nggak pakai yang juta-jutaan atau puluhan juta, miliaran. Karena mereka sini sebenarnya nggak ngabisin duit banyak sih untuk dapetin kulit yang cantik. Nah, saya mulai dari yang pertama ya. Kesamaan mereka kalau saya lihat semuanya rata-rata punya kulit yang putih. Yes, secara genetik memang mereka punya kulit yang sudah lahirnya kulitnya lebih putih. Ya, jadi kulit putih itu adalah memang standar kecantikan cewek atau standar kecantikan di Indonesia atau negara Asia. Ya, kenapa seperti itu, Dok? Katanya semua kulit itu sehat. Mau kulit warna apa aja itu bagus. Yes, bener. Saya sebagai seorang dokter tuh bilang ya kulit warna apa aja bagus. Sawo mateng bagus, kulit lebih gelap bagus, kulit hitam juga bagus. Tapi saya nggak bisa ngomong bahwa memang kulit yang lebih putih itu memang lebih diinginkan. Kenapa? Karena kalau misalnya orang cewek pakai baju kulit putih ya, kulitnya putih ya, pakai baju apa aja itu jadi kelihatan lebih bagus. Kalian tahu nggak? Sepanjang saya lewat ya, orang tuh pakai masker. Tapi kalau karena kulitnya putih, saya tuh bilang, wih cantik banget ya. Padahal dia nggak buka masker loh. Jadi kalau misalnya kayak di Indonesia juga sama ya, kalau cewek pakai masker, kata-kata pakai masker semuanya. Tapi kalau kulitnya sudah putih, kayak dapat nilai plus langsung dibilang, cantik ya, ganteng ya. Berarti kan kulit itu kan sangat menentukan. Ya, cowok-cowok juga menyukai kulit yang lebih putih. Ya, jadi yang nggak heran dan sebenarnya wajar-wajar aja sih kalau kita menginginkan kulit yang putih dan sehat. Nah, jadi sebenarnya salah satu rahasianya adalah kulit putih, tapi kulit putih yang sehat ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan kulit putih yang sehat ala cewek Korea dan Jepang? Nah, ini kita mau bahas nih. Yang pertama langsung kita bahas ya, cara mudah untuk mendapatkan kulit kayak cewek di Korea dan Jepang. Ternyata caranya yang pertama adalah lifestyle, jadi makanan. Ya, jadi begitu saya sampai di sini, itu terasa banget makanannya. Bedanya dengan di Indonesia apa? Kalau di Indonesia itu saya sudah mupeng banget. Beneran, saya dari tanggal 25 Oktober sudah ada di Korea. Dan hari ini tanggal 9 November saya masih ada di Jepang. Jadi saya sudah kangen. Apa yang saya kangen dari Indonesia adalah gorengannya. Di Indonesia pokoknya setiap dikit-dikit makanan gorengan pempek digoreng, ikan digoreng, ayam digoreng, pokoknya semua digoreng. Ya, jadi kayak minyak-minyakan itu banyak banget di Indonesia dan laku banget sih memang. Jadi kalau minyak harganya naik, itu stres orang Indonesia. Nah, begitu sampai di Korea dan Jepang, itu memang minyak itu less banget, sedikit banget. Jadi kata-kata makanan itu diolah dengan cara yang berbeda, direbus, ditumis. Ya, kalau di Jepang lebih parah lagi, sashimi. Ya, seperti yang kalian ketahui ya, makanan favorit di Jepang itu adalah sashimi. Bener-bener mentah. Jadi kayak dipotong ikannya dimakan kayak gitu aja. Kebetulan saya bisa makan dan enak. Walaupun ya karena sudah puluhan tahun di Indonesia tetap aja lebih enak gorengan ya. Tempe goreng, tahu goreng, apapun ya digoreng-goreng itu lebih enak yang saya pengen. Dan di sini kalau digoreng tuh rasanya beda banget dengan di Indonesia, nggak tahu deh. Entah minyaknya kalau di Indonesia tuh ternyata kalau diulang-ulang minyaknya, ternyata lebih enak ya makanannya. Nah, tapi habit yang seperti itu membuat kulit orang Korea dan di Jepang tuh jadi lebih baik. Nah, secara sains ini benar banget. Kenapa? Karena ternyata sebenarnya kita tuh merawat kulit itu nggak cuma dari luar. Kan biasanya kalau kita ngerawat kulit itu kan dari luar ya. Jangan salah, ada yang lebih penting dari merawat kulit dari luar, yaitu dari dalam. Ya.
Karena dari bayi pun kita sudah makan suplemen, makan makanan bergizi. Untuk salah satunya organ, dan organ paling luas adalah kulit kita. Ya, jadi semakin kamu menjaga kulit itu harus dari dalam dan dari luar. Makanya ada orang yang nggak pernah pakai skincare, tapi kulitnya bagus-bagus saja. Kenapa? Karena nutrisinya sebenarnya cukup dari dalam. Bahkan menurut saya dari dalam itu jauh lebih penting daripada dari luar. So, makanan yang kamu makan itu penting banget mendefinisikan kulit terluar kamu itu bagaimana. Jadi kalau makan makanan kamu sehat, kulit kamu juga akan sehat. Kalau makan makanan kamu ya berminyak, cabai-cabean, junk food, itu akan pengaruh ke hormonal dan akhirnya jadi jerawatan, jadi flek, dan lain sebagainya. Jadi itu perbedaan besar antara di Korea, Jepang, dan di Indonesia. So, bagi kalian semua yang pengen dapetin kulit sehat ya, orang tua atau orang bijak selalu bilang, apa yang kamu makan akan mencerminkan tubuh kamu. Jadi kalau kamu makan makanan yang banyak kolesterolnya, ya tentu aja kamu akan resiko penyakit jantung. Kalau kamu makan yang banyak lemaknya, kamu akan kegendutan. Kalau kamu makan makanan yang sehat, vegetarian atau makan makanan yang bergizi, badan kamu akan kuat. Kalau kamu sudah memberikan nutrisi dari bayi, susu, salmon, pokoknya yang bagus-bagus, anaknya akan jadi lebih pintar, ya, punya potensi. Kalau nggak belajar ya sama aja. Nah, jadi sekali lagi ya, makanan itu penting banget. Yang kedua, nggak kalah pentingnya, minumannya. Bukan artinya ada minuman khusus yang buat kulit mereka itu jadi lebih putih. By the way, di sini ceweknya cantik-cantik banget ya. Saya itu betah banget dulu di Jepang. Ceweknya itu lewat babai dengan saya, cantik-cantik. Tapi masalahnya bawa istri. Jadi lanjut lagi ya. Jadi minumannya itu berbeda. Apa yang beda? Ternyata orang Jepang hobi banget minum air putih. Jadi kalau kayak di restoran di Korea dengan di Jepang, kita tuh nggak repot mikir mau minum apa. Selalu dikasih air putih, dan air putih itu gratis di Korea dan di Jepang. Kalau di Indonesia, kita terlalu sibuk mikir mau minum apa. Jadi minuman tuh di Indonesia itu jadi dagangan. Minum apa? Paling nggak es teh manis, jus, kopi, manis semuanya. Nah ingat ya, sesuatu hal yang manis itu jelek bagi kulit kita. Sugar itu jelek bagi kulit kita. Salah satunya sugar itu bisa mengaktifkan kelenjar minyak berlebih. Akhir-akhirnya pori-porinya jadi gede, jerawat jadi timbul, dan flek juga bisa timbul karena sugar, karena gula yang tinggi. Nah di Korea dan Jepang itu kebanyakan nggak suka gula. Mereka itu suka yang tawar-tawar. Jadi ocha. Biasanya standarnya itu ocha dengan air putih, guys. Jadi mereka di sini nggak jualan minuman. Mungkin minuman yang dijual tuh cuma sake, alkohol, soju. Ya sisanya air putih. Dan rata-rata 90% di sini minumnya air putih. So, hidup mereka itu benar-benar healthy life. Dari makanan, minumannya bagus. Sehingga akhirnya secara nggak langsung, dari kecil itu mereka punya kulit yang jauh lebih sehat daripada kita. Yang ketiga, ini nggak kalah penting ya. Kenapa? Karena mereka sudah kenal perawatan sedari kecil. Sedari dini. Kalau di Indonesia itu kayak pakai skincare. Tapi kan anak saya baru 16 tahun, Dok. Anak saya baru 17 tahun, Dok. Anak saya baru 20 tahun. Ibu, bapak. Anak saya lahir juga sudah kenal skincare kali. Sudah dikasih namanya minyak telon, sudah dikasih body lotion, sudah dikasih macam-macam. Kan kalau misalnya pantatnya merah juga kita tetap kasih body lotion kan. Kita kasih sesuatu lotion untuk menghilangkan. Jadi dari kecil pun kita sudah biasa kok menggunakan skincare. Bahkan sabun mandi itu juga adalah skincare loh. Jadi sebenarnya ya kita wajib menggunakan skincare atau merawat tubuh kita, merawat wajah kita. Itu sedari kita kecil. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita. Bukan artinya ya bayi pakai sabun nenek-nenek, atau pakai skincare nenek-nenek, atau pakai skincare flek, nggak kayak gitu ya. Bayi pakai skincare untuk jerawat, nggak kayak gitu. Jadi semuanya diposisikan sesuai dengan umurnya. Ini lebih lucunya kalau di Indonesia, yang orang tua pakai sabun bayi. Alasannya apa? Kulit sensitif, jelas-jelas dibuat untuk bayi, dipakai oleh orang dewasa. Jadi kalau di sini semuanya itu perawatan sedari dini. Jadi kayak umur 15 tahun itu sudah perawatan, tapi disesuaikan dengan umurnya. Mereka sudah perawatan, bisa menggunakan skincare, tapi enaknya di sini semuanya tuh aman. Nggak ada yang nggak BPOM. Jadi kemana-mana buka toko, pakai skincare apapun, enaknya semuanya sudah BPOM. Jadi di sini nggak ada yang kenal namanya skincare polosan, skincare racikan. Jadi paling masalah di sini adalah jerawatnya jerawat ringan. Saya sudah 15 hari di sini, dan hampir 15 hari ya, hampir 15 hari di sini. Saya nggak pernah lihat cewek Korea dan Jepang itu punya jerawat parah. Saya nggak pernah ngelihat mereka ochronosis. Kalau di Indonesia,
Mungkin 100 meter saya jalan, ketemu satu orang onkolosis. Bayangkan, 100 meter saya jalan, saya ketemu orang yang jerawatannya parah. Bayangkan, kenapa? Karena memang krim abal-abal tuh banyak merebak banget di Indonesia. Jadi kayak krim yang polosan, krim racikan, yang ngaku Bepom, yang pakai hidroquinon, yang pakai merkuri itu masih banyak banget di Indonesia. Jadi mereka belum melek, secara regulasi mudah ditemukan. Mereka juga nggak tahu bahwa skincare yang aman bagaimana. Kalau di sini regulasinya itu benar-benar aman dan mereka sendiri juga sudah tahu yang mana skincare yang bagus untuk mereka. Dan mereka itu perawatan sedari dini banget ya, yang bagus-bagus, yang sesuai dengan kulit mereka, dan nggak ada larangan orang tua, malah orang tua itu support banget dengan kecantikan. Yang keempat, yang terakhir ya. Oh, makin rame, ceweknya cantik semua. Yang keempat, yang terakhir ya, di sini hobi banget makan sayur. Jadi di sini tuh makan sayur tuh dari kecil. Dari kecil anak-anak sudah dilatih makan sayur, nggak pilih-pilih makan. Bahkan kalau di Korea kan kayak pickles itu adalah kayak makanan tradisionalnya, kayak apa ya, kimchi. Kimchi itu adalah makanan tradisionalnya. Di Jepang juga banyak banget sayur-sayuran, dan anak-anak tuh nggak pilih-pilih sayur. Dan di sini tuh rata-rata nggak digoreng. Kalau di Indonesia sayur pun bisa digoreng loh, sumpah. Dan sayur itu diolah benar-benar kayak original di sini, sehingga itu mendapatkan manfaatnya. Ingat ya, yang tadi saya bilang ya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 itu pengaruhnya besar banget ke tubuh kita, hormonalnya jadi lebih baik, dan akhirnya menghasilkan kulit yang jauh lebih sehat. Nah, itu dia tips dari saya yang saya pelajari, yang saya dapat ilmu dari Korea dan Jepang, dan it's true, benar-benar kenyataan, dan benar-benar menurut saya harus dipraktekkan di kehidupan di Indonesia, walaupun memang sulit ya. Kita itu kayak makan gorengan tuh nggak bisa lepas. Ya, saya yakin istri saya, kameramen saya juga sudah kangen banget makan goreng-gorengan di Indonesia. Ganggu dia. Tapi ya, kalau pengen dapetin kulit yang sehat, kita memang harus rawat dari kecil. Nah, biasa kan kita healthy lifestyle, karena itu akan pengaruh banget ke kulit kita. Dan jangan lupa, pakai skincare yang benar-benar Bepom dan sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Jangan pakai yang abal-abal, karena apa? Saya nggak pernah lihat okonosis di sini. Bagi kalian semua yang pengen konsultasi langsung dengan saya, bisa kok. Kalian silakan chat ke nomor di bawah ini. Dan bagi kalian semua juga yang pengen bergabung menjadi mitra Dr. Hans, silakan kalian call nomor di bawah ini juga ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di tips-tips saya selanjutnya. Bye!